Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunendar, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 3 Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Berikut ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini fasilitator dan pengajar praktik selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Yadi Suryadi SPD MPD dan Bapak Setiawan Arif Wijayanto SPD MPD. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa di kelas. Dalam praktiknya, guru akan menghadirkan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing siswa. Lalu bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif dan tepat. Yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam memahami kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 hal berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berikutnya, minat murid, aspek kepribadian yang menggambarkan adanya kemauan, dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk memilih sesuai kemauan. Berikutnya, profil belajar murid. Profil belajar adalah karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar. Adapun cara untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa yaitu 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif termasuk juga asesmen awal. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, diferensiasi konten. Dalam diferensiasi ini, guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman kemampuan masing-masing siswa. Kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan membedakan cara guru menyampaikan materi atau memberikan instruksi kepada setiap siswa. Diferensiasi proses ini bisa dilakukan dengan mengacu pada gaya belajar masing-masing siswa, misal gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Yang terakhir, diferensiasi produk. Strategi yang digunakan untuk memberikan pilihan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik belajar siswa yang beragam. Adakah koneksi antar modul 2.1 dengan modul-modul yang lainnya? Adapun kaitan modul 1.1 dengan 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu, kaitan modul 1.2 dengan 2.1 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan begitu, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid dalam merdeka belajar yang tentunya sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Lalu, kaitan modul 1.3 dengan 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Berikutnya, kaitan modul 1.4 dengan 2.1 yaitu dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.